مشارق أرض بقارب بحر بحر وبحر أن الله سبحانه وتعالى يشفع برحمة وغفرة وأن الله يعيد من بركاته وصراحه صاحب البردة على من بوسي أن الله سبحانه أن الله سبحانه يحترمنا في الحسنى في لطف وخير وعافية وأن الله سبحانه يجعل جميع المرضى أن الله يشفي مرضانا وأن ظاهر وباطنا وأن الله يتقبل جميع نياتنا وأعمالنا وأخلاقنا وجميع متعالبنا وأن الله يسمح كل ذنوبنا وأن الله يستر عيوبنا ويسهل قلوبنا وأن الله سبحانه ويفتح نفوسنا عز وجل من عمل دلوقتي مخلص من حيث تفسير المرسلين والحاضر في تفسير الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داع دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita masih bisa mengaji dan istiqamah hadir di majlis mingguan malam Kamis, duduk bersama-sama berkumpul di tempat ini guna untuk membaca maulid burda dan juga hadir majlis kajian usbu'iyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa kita, memaafkan semua kesalahan kita. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat dikabul hajatnya, yang punya masalah diselesaikan masalahnya, keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezekinya dibanyakan dan mudah-mudahan diberikan kebahagiaan dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan menyambut bulan suci Ramadan tinggal beberapa hari ke depan Allah berikan kepada kita sehat, puasanya sempurna, baik, enggak kurang apapun, bahkan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji sedikit. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ay furida alaikumus syiyam. Allah wajibkan kepadamu yang namanya puasa. Syiyam di sini dikatakan Ramadan, tapi tujuannya adalah puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan dalam syarah Risalatul Jami'ah, beliau mengatakan dalam kitab Bahjatul Wasail bahwasanya dulu Nabi Allah Adam ketika memakan yang namanya buah khuld atau pohon yang dilarang oleh Allah untuk dekat di dalamnya, Allah katakan kepada Nabi Allah Adam, wala taqrabu hadhihi syajarah, wahai Adam kamu jangan dekat-dekat pohon ini. Pohon yang dilarang sama Adam, enggak boleh dekat-dekat di pohon itu. Tapi Nabi Allah Adam alaihissalam dengan istrinya Siti Hawa terpengaruh dengan bujuk rayu iblis lewat wasilah Hawa memakan buah tersebut sehingga dijadikan sababiyah Allah turunkan Adam. Waktu itu belum jadi nabi, belum diangkat menjadi nabi, masih menjadi manusia yang pertama kali diciptakan sama Allah. Diturunkan oleh Adam ke alam dunia. Memang Allah katakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku memang ingin menjadikan, kata Allah, di dalam muka bumi ini sebagai khalifah. Itu Nabi Adam. Karena tujuan ciptanya Adam untuk di bumi, bukan di surga. Tapi di sini ada hikmah yang luar biasa. Apa hikmahnya? Setiap seseorang melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan iqab, mendapatkan balasan. Apapun itu kesalahannya. Kesalahan Adam menyebabkan Adam turun dari surga ke bumi. Walaupun awal mulanya Adam tinggalnya di dalam surga, tapi sababiah itu Allah turunkan Adam yang tadinya di surga ke dalam bumi. Artinya apa? Setiap suatu kesalahan Allah memberikan pelajaran kepada kita. Setiap sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh makhluknya akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Orang yang mengamalkan suatu kebaikan sebiji gandum, bukan biji gandum arti gandum yang dijadikan beras, arti sekecil apapun. Ada yang mengatakan wiji, ada yang mengatakan sekecil apapun kebaikan, Allah bakal balas.
Dan begitu pula sebaliknya, orang yang mengamalkan satu keburukan sekecil apapun Allah bakal balas. Tinggal kita minta seperti apa di dunia atau di akhirat. Ya kan? Nah, kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan, Allah akan maafkan. Tapi kalau dia tidak mau, dia akan terus. Manusia itu tinggal dipilih, mau diingatkan atau dia ingat. Kalau dia mau diingatkan, ada diingatkan dengan teguran. Sebelum dia ingat kepada Allah, maka dia akan kembali kepada Allah. Tapi kita berharap enggak mau dan tidak ingin diperingati oleh Allah. Kalau Allah yang sudah mengingatkan kita, aduh ngerinya minta ampun. Makanya kita minta ingat. Makanya ketika melakukan dosa, ingat itu dosa. Jangan mengatakan dan terbiasa teradaptasi dengan dosa tersebut. Kita harus paham yang dilakukan itu adalah dosa. Baik. Ketika Nabi Allah Adam diturunkan, hikmahnya buat itu tadi ya, paham ya. Ketika Nabi Allah diturunkan, Adam dipisah di mana? Dipisah di mana? Pisah. Enggak satu tempat. Dicari mencari semuanya, dia mengatakan di India, dia mengatakan di ini, beda-beda tempatnya. Akhirnya dikumpulkan di Mekah, perkumpulan antara Adam dan Hawa. Waktu Adam turun, Adam nyesal, nangis setiap hari, nangis setiap waktu, taubat. Dan dikatakan buah yang dimakan sama Adam itu bersih dari tubuhnya Adam. Itu bimuddah salatina yam au syahran. Bersihnya itu dengan waktu kurun 1 bulan. Fa farada Adam ala dzurriyyati bi an tasuma bisyahr. Maka Nabi Allah Adam mewajibkan kepada anak keturunannya untuk yang namanya berpuasa selama 1 bulan. Makanya dikatakan kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Sehingga apa? Saat tersebut untuk la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani akhwati rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau Adam dan keturunannya disuruh puasa di bulan-bulan yang lain. Yang penting 1 bulan. Tapi kalau Nabi Muhammad, ini khusus umat Nabi, khusus dikasih di bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan. Bulan yang penuh luar kebiasaan. Awaluhu rahmah. Itu kebaikan-kebaikan rahmatnya Allah dibagi semuanya. Di antara bentuk rahmatnya Allah yang Allah berikan itu kepada hamba-hambanya di bulan tersebut, semua orang tergerak untuk melakukan ibadah semuanya. Coba lihat kalau awal bulan Ramadan hampir seluruhnya yang enggak pernah sholat jadi sholat, yang enggak pernah puasa di bulan pertama mah pasti puasa. Masa iya baru pertama kali puasa dia mau batal? Karena ngawur, ya kan? Yang pasti yang puasa, yang dia enggak pernah sedekah, yang dia enggak pernah senyum, yang dia enggak pernah baik. Di bulan puasa itu dari bentuk rahmatnya Allah gerakkan kita semua untuk menjadi orang yang baik. Tinggal kita mau mempertahankan apa enggak. Memang di bulan Ramadan sufidatis syayatin, syaitan itu dibelenggu memang. Tapi ada hawa dan nafsu. Hawa nafsu itu tidak dibelenggu, tetap ada. Nah, ini hawa dan nafsu inilah yang mempengaruhi kita sehingga kita tergelincir. Kalau dibisik syaitan mungkin aman. Syaitan saat itu lagi cuti, nggak kerja. Bulan Ramadan itu cuti bersama syaitan. Iblis itu cuti bersama, syaitan cuti bersama. Tapi hawa nafsu bergerak, lembur dia, nggak kenal waktu, pagi, siang, sore, malam. Sehingga orang-orang yang terjerumus dengan hawa nafsunya tadi, dialah yang keluar dari rahmat Allah. Iya tu bila min dzalik. Jadi kalau kita puasa itu enggak puasa itu melakukan dosa, melakukan maksiat, berarti kita enggak dapat pembagian rahmat Allah. Kalau enggak dapat pembagian rahmatnya Allah, wa iyadzu bila min dzalik, kita enggak dapat kebahagiaan. Kalau enggak dapat kebahagiaan di akhirat juga pasti susah. Ini yang kita khawatirkan. Kayak jangan istihza, mengentengkan Ramadan.
Ya, jangan mengentengkan Ramadan, jangan. Makanya bulan Ramadan itu nafas bisa terhitung kebaikan yang pahalanya satu double sekian kali. Dilipat gandakan pahala itu. Maksiat di bulan Ramadan lipat gandakan. Pakai bulan Ramadan perai pacaran, udah nggak usah kontek-kontekan. Lu kalau serius abis lebaran lamar gua dah gitu aja. Ngapain? Ya pusing-pusing. Ada komunikasi sama perempuan, stop dulu. Komunikasi sama laki-laki, stop dulu. Itu Ramadan ya, fokus kita ibadah. Gak bisa ibadah tidur. Udah gak bisa ibadah udah tidur aja dah. Kalau gak bisa ibadah, daripada keluar nanti kita malah melakukan dosa, melakukan hal yang buruk. Baik, ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama, masuk bulan suci Ramadan, persiapkan hati kita dulu. Hati kita harus bersih. Jangan sampai masuk bulan Ramadan ada seseorang yang kita benci dari makhluknya Allah, siapapun itu. Walaupun dia melakukan kesalahan kepada kita, sudah di hati gak usah. Beb, kita maafkan. Terus bagaimana kalau dibikin salah yang fatal? Kalau Anda niatnya buat bikin pelajaran, biarkan. Tapi untuk memaafkan, sudah maafkan. Tapi dia berikan pelajaran yang sudah berjalan, tidak ada masalah. Tapi maafkan. Jangan sampai kita benci kepada orang. Benci sama sifat, boleh. Benci sama orang aja, jangan. Perlakuannya nggak baik, nggak apa-apa kamu benci. Tapi yang penting jangan benci kepada orangnya. Ya, satu itu bersihkan. Karena bulan Sya'ban itu dikatakan litadhhiril qalb. Bulan Sya'ban itu bulan untuk membersihkan hati guna menyambut kemuliaan bulan Ramadan. Kalau hatinya bagus, insya Allah baik. Semuanya baik. Gak boleh suudzon, gak boleh buruk sangka sama orang. Maafin orang yang sudah salah sama kita. Maafkan orang yang sudah jahat sama kita. Maafkan orang yang sudah menyakiti kita. Maafkan orang yang sudah melakukan kesalahan yang fatal kepada kita. Lepaskan. Jangan sampai masuk bulan Ramadan itu pahala digerogotin sama hati yang kurang bagus. Baik, yang kedua, persiapkan diri kita benar-benar untuk takarrub kepada Allah menyambut bulan suci Ramadan dari sesuatu yang lain yang belum pernah kita kerjakan di bulan-bulan sebelumnya. Apa contohnya? Kita kalau di bulan biasa ngaji Quran kan jarang ya. Udah ketebak dah, udah masuk bohong. Jarang kan? Nah, di bulan Ramadan niatin dulu, saya mau persiapkan bulan Ramadan harus hatam. Kalau kita nggak bisa hatam satu kali bareng-bareng sendiri-sendiri gitu 30 juz, bareng-bareng bikin 30 orang, 40 orang, 50 orang. Makanya saya selama 20 hari bulan suci Ramadan dari malam pertama setiap jam 9 atau jam setengah 10, setiap jam setengah 10 sampai jam 12 itu kita ada khatmul Quran, baca Quran sambil ta'lim. Quran, qasidah, ta'lim. Setiap hari, setiap malam sampai tanggal 20 Ramadan terakhir. Tanggal 20 Ramadan terakhir. Santri udah pada pulang, selesai, itu terakhir sudah. Selebihnya waktu buat ibadah masing-masing. Nah itu di sini, ya. Tadinya buat laki-laki, perempuan boleh tapi di belakang mungkin depan kolam. Ngajinya bukan di sini ya, ngajinya di dalam situ, di maktab, di tempat saya, ya kan? Perempuan mungkin depan rumah atau di pinggir kolam renang atau di mana mungkin di situ. Tapi kalau laki-laki di dalam atau di luarnya, kita lihat nantilah, ya kan? Setiap hari, itu setiap hari kita ada kejar pasaran yang namanya beberapa kitab. Kita nanti belajar kitab Fiqih, syarahnya tapi Bahjatul Wasail. Kemudian nanti juga di situ menghatamkan beberapa kitab. Jadi bawa kitab nggak kosong, bawa kitab karena kitab Bahjatul Wasail meliput Fiqih, tauhid dan juga yang namanya tasawuf. Ngajinya benar-benar, bukan ngajinya. Jadi lebih banyak ngaji daripada sholawat dan lain sebagainya.
Nah sebelum ngaji kitab itu kita ada ngaji dulu setengah jam. Jadi jam 10 tuh ngajinya. Setengah 10 itu baca Quran 1 juz. Jadi 20 hari 20 kali hatam Quran. 20 hari itu 20 kali hatam Quran. Nah, nanti malam 21, 22, 23, 24 itu saya mau fokus 21 di Empang, 23 di mana buka puasa di luar. Ya kita kan malam 20 ya. Tanggal 20 Ramadan atau malam 20 Ramadan. Di tanggal 19 malam 20 Ramadan itu kita bikin acara haflah itu. Nah, itu contohnya. Atau tanggal 22 Ramadan kita lihat nanti, nggak tahu tanggal 22 Ramadan, nggak tahu tanggal 20 Ramadan kita lihat nanti. Tergantung hati. Bisa jadi pulangan tanggal 22 Ramadan, bisa jadi pulang-pulangan tanggal 20 Ramadan. Kita lihat nanti, ya. Lihat nanti. Yang penting tidak ada barengan acara tersebut, biar sama-sama bisa. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya. Baca tuh, ngaji. Niatin. Saya niat mau menghatamkan Quran. Kan kalau baca sendiri kan males. Di setengah 10 sampai jam 10. 1 juz paling setengah jam, nggak akan lebih dari setengah jam. Ngaji 1 juz paling lama setengah jam. Itu udah paling lama banget ngajinya. Karena sekitarnya termotivasi. Bagaimana kalau kita belum bisa baca Quran? Ya kan? Bagaimana kalau kita belum bisa baca Quran? Nggak apa-apa, walaupun terbata-bata, dapat pahalanya 2. Dapat pahalanya 2. Pahala berusaha membaca dan pahala membaca Quran. Baik, kembali ngaji. Kemudian yang ketiga, kita harus paham tentang berbagai macam niat-niat di bulan Ramadan. Jangan cuman puasa doang. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'ul attas, kata Nabi. Banyak banget orang puasa nggak dapat pahala puasa kecuali cuman nahan lapar dan haus doang. Nah, itu hati-hati tuh. Kita puasa tapi nggak dapat pahalanya. Cuma lapar sama haus doang. Kok bisa? Puasanya bodong. Puasa tapi masih ngebohong. Puasa tapi masih ngomongin orang. Puasa masih suudzon sama orang. Puasa masih bicarakan kesalahan orang. Puasa tapi masih melihat sesuatu an-nadhar bisyahwah. Puasa masih mengadu domba. Puasa masih sumpah palsu. Ada beberapa yang menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah ghadab, bohong. Yang kedua gibah, ngomongin orang. Oh, tahu, ngomongin orang itu nggak kerasa. Nonton gosip, berita-berita. Makanya kalau puasa kalau bisa dari pagi sampai ketemu maghrib, TikToknya off dulu, Instagramnya off dulu. Ini tips biar selamat. Kecuali kalian ngajar atau kalian punya mau ngepost yang positif. Tapi kalau sekedar untuk scroll Instagram, stop dulu. Scroll ya, ngeliat orang ya, ngeliat postingan orang atau ngeliat masuk ke pencarian, ntar kelihatan dari sana. Tapi kalau emang kalian punya kasab di situ, cari ada rezeki di situ, atau kalian usaha di situ, atau kalian ngaji dengar live kajian, ya nggak ada masalah. Yang bahaya itu kalau udah scroll ngeliat, aduh, panjang. Nah itu di stop dulu. Instagram, Facebook kalau ada, atau TikTok, stop dulu. Selagi tidak manfaat, kalau ada manfaatnya silahkan. Kemudian apa lagi? Udah gak usah dengerin tuh video-video ataupun televisi. Nggak bisa, Habib, kayak gatal tangan. Mendingan nanti minum obat tidur. Lebih aman. Yang penting waktu salat bangun. Tidur lagi boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu tidurnya sebelum subuh, bangunnya setengah 6 maghrib. Ini namanya latihan mati. Gitu kan? Tidurnya sebelum subuh. Bangunnya setengah 6 mau maghrib. Udah gitu dengan gampang, mudah-mudahan puasa saya hari diterima. Agak lo pasti. Jangan ya. Jangan ya. Itu kalau kamu nggak bisa. Kalau kamu sekiranya, waduh, anda bakal gosip doang, bakal gibah doang nih, udah lu tidur aja dah. Setidaknya kamu tidak melakukan dosa di bulan Ramadan itu. Daripada kamu melakukan dosa, tidur aja sudah. Ya kan? Niatnya yang baik, saya tidur ya Allah, biar nggak melakukan dosa. Mudah-mudahan bangun. Nah, duhur bangun tidur lagi. Asar bangun tidur lagi. Maghrib bangun tidur lagi. Di 1 bulan kerjanya tidur doang. Nah,
Itu kalau misalkan takut dosa. Nah, itu tadi. Tadi apa? Pertama bohong, ghibah, namimah. Apa itu namimah? Ngadu domba orang. Ini orang ngomong ini, sampaikan ke ini beda, ini sampaikan lagi ke sini, akhir ribut gara-gara kita. Lu tahu nggak tuh? Tuh dia itu nggak suka sama dari dulu sebenarnya. Lu sih sebut emang bener, lu brengsek kata dia. Yang kayak gini-gini. Terus sampaikan lagi, tadi gue ketemu dia, kata dia lu orang yang gak adab, setan, lu emang bener-bener kurang ajar. Ribut tuh akhirnya berdua gara-gara ini. Ini namimah. Nah ini nggak boleh. Ya, kemudian apa lagi? Tadi berapa tuh? 3 ya? 3 ya? Yang keempat yaitu bersumpah palsu. Demi Allah gua nggak tahu, sumpah dah. Kan gua udah bilang dari tadi. Padahal dia tahu. Bukan, gua bilang apa? Demi Allah gua nggak tahu, sumpah dah, mati geledek gua. Hati-hati tuh. Ya kan? Jangan sumpah palsu. Gak boleh, itu menghilangkan pahala puasa. Nah, kalau bisa dalam satu hal tuh agak kurangin sumpah. Kalau bisa, jangan benar-benar sing demi aing mah tuh, waduh siau ya. Kurangin sumpah palsu atau sumpah apapun kurangin. Yang kelima, an-nadhar kulli syai' bi syahwah. Melihat sesuatu dengan syahwat. Hati-hati. Kalau siang-siang perempuan, jangan pakai minyak wangi sebanyak-banyaknya keluar. Jangan sampai kayak gitu. Tahan. Takutnya nanti orang yang mencium luar biasa. Ya, jangan. Nanti aja sudah masuk maghrib nanti pakai itu bara parfum. Parfumnya Habib Eki. Ntar lihat di Shopee ada Habib Eki itu punya parfum namanya bara parfum. Masya Allah. Ya kan? Udah maghrib, buat para laki-laki nggak ada masalah. Yang penting juga, iya, tapi laki-laki juga dekat-dekat perempuan juga. Kalau emang ada perempuan syahwat gara-gara parfum? Nggak ada ya? Ada kali ya? Bara parfum. Itu. Nah, artinya dikurangin. Jangan. Atau perempuan puasa tapi keluar pakai pakaian yang jangan. Jadi dijaga pakaiannya. Jadi jangan sampai sia-sia. Auratnya dijaga, wajahnya, tangannya, rambutnya, badan dijaga semua. Ini bulan Ramadan, semua harus lebih rapi. Jangan kalah sama warteg aja pakai hijab, masa ente enggak? Bulan Ramadan warteg aja pakai hijab, masa ente enggak? Kalah sama warteg, ya kan?